Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati MPD SDN 015 Kecamatan Samarinda Ulu, CGP Angkatan 10, Guru Penggerak. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu di SDN 015 Samarinda Ulu. Semoga apa yang saya paparkan itu dapat bermanfaat untuk guru-guru SDN 015 Samarinda Ulu dan semua guru yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum melakukan penerapan disiplin di sekolah, oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah aksi nyata dalam bentuk penyebaran pemahaman agar segera terlaksana budaya positif di masyarakat. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pemahaman disiplin positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya motivasi pada murid melalui pembuatan kreatif sekolah atau kelas. Tolak ukur 1. Terlaksananya diskriminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh kelas dan murid. 3. Warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan kegiatan di sekolah yang disepakati. Segitiga institusi menjadi alat dalam pemerintahan suatu masalah. Ini masa yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, melakukan diskriminasi dari budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Dukungan dalam hal ini dalam penerapan tentang disiplin positif di sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah, wali kelas, orang tua murid, teman sejawat, dan perlengkapan alat tulis dalam pembuatan kelas di mading. Berikut saya akan perlihatkan video saya dalam memaparkan budaya positif di lingkungan sekolah di SDN 015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan segala rahmat serta hidayah. Alhamdulillah. Kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu acara presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurhayati MPD. Dan tak lupa sama-sama mentahaturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah dunia yang gelap gulita ini terang-terang melimpahkan iman, Islam dan ihsan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu, untuk membuka acara hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Terima kasih. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara hari ini kita mempresentasikan presentasi oleh Ibu Nurhayati. Kepada Bapak kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 015. Di pagi ini kita berkumpul di ruangan ini diberikan atau budayanya sehingga kita dapat melaksanakan yaitu presentasi
kita yang belum, mudah-mudahan juga kita mengikuti jenjang-jenjang, khususnya yang muda-muda, karena zaman-zaman kita ini memang ditegakkan sebagai guru bergerak. Guru bergerak ini yang dikatakan juga merdeka. Merdeka apanya? Merdeka mengajarnya, semuanya kita diberikan, memohon memanjatkan kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan untuk bangsa dan tanah air, untuk anak-anak kita, generasi penerus atau anak-anak kita yang masih berkembang, walaupun SD masih anak-anak usia dini berkembang. Itulah zaman ke zaman, dikatakan zaman IT, ya. Memang saya menyemangati kepada Ibu Nur, tugas ini memang berat, banyak tugas sebagai guru bergerak. Tapi kalau kita tekuni, kita teladani, semua ilmu itu ada di jalannya, nanti kita dapat. Jadi kita semua orang itu berkata, tidak ada senang lebih dulu, pasti kita bersakit dulu. Tiga. Andini, tadi ada laporan dari ketua kelas kalau Andini klien sama Rian. Iya Bu, saya kesal dengan Rian. Kenapa kesal? Saya sudah capek-capek mengerjakan PR, ternyata Rian mengambil buku saya dan menyanyikan hasil kerja saya. Oh begitu. Wajar saja jika Andini marah. Jika ibu di posisi Andini, ibu juga pasti akan marah. Terus apa yang kamu lakukan tadi kepada Rian? Saya marah-marah sekali dengan Rian Bu. Saya bentak-bentak dia Bu karena saya kesal banget. Oh begitu. Andini berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, kesal banget. Saya sudah berusaha payah untuk mengerjakan tugas, tapi Rian enak saja mengambil hasil kerja saya. Ya wajarlah kamu marah, karena kamu tidak rela hasil pekerjaanmu langsung dicubit saja oleh Rian. Ibu menghargai tindakan Andini yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul. Kalau misalnya kalau Andini lebih marah lagi, Andini bisa memukul Rian. Tapi tadi tidak ibu hargai sudah. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Andini tadi tuh kepada Rian itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oh, tidak ya. Menurut Andini, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar?
menghormati teman dan bertutur kata baik, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kita menghormati teman, kita bertutur kata yang baik kepada teman, itu sudah kesepakatan keyakinan kelas kita kan. Jadi kita kalau sama teman tidak boleh bentak-bentak ya. Oke. Kalau itu penting, berarti keyakinan apa yang Andini lakukan jika Andini misalnya marah-marah? Penting, Bu. Ya, misalnya kalau misalnya Andini lagi marah, apa yang Andini lakukan? Saya akan menahan amarah saya dan tegur kata saya. Jika ada teman yang menyontek PR saya, maka saya akan melaporkan ke guru. Oke, tepat sekali ya tindakan Andini ya. Jangan diulang lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu teman lagi nyontek, harus bertutur kata yang baik, tidak boleh menyontek. Dan jika masih terus menyontek, bisa kamu datang ke ruang guru, kemudian bilang ke ibu guru. Ya, saja ya Andini, jangan lagi diulang lagi ya. Sekarang Andini boleh masuk kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya jualan kita dapat berkumpul dalam acara penerapan disiplin budaya positif yang akan dilakukan di sekolah ini. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas izin beliau kegiatan ini bisa terlaksana, dan kepada Bu Hajah Fatmawati terima kasih untuk bersedia menjadi moderator. Kemudian kepada teman-teman semua saya sangat bangga karena ini sebenarnya tentunya untuk saya, tapi teman-teman semua membantu untuk menyukseskan kegiatan ini karena jika tidak ada teman-teman kegiatan ini tidak akan terlaksana. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Nur Hayati, CGP Angkatan 10 SDN 15 Kota Samarinda. Jadi konsep inti budaya positif di sini yang akan saya paparkan ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang 8 garis diskusi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, sebenarnya budaya positif itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu budaya positif itu seperti apa? Ibu Karina? Budaya positif sendiri adalah penyampaian yang baik. Iya. Ada yang lain? Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Kalau menurut Pak Arif, budaya positif itu seperti apa Pak Arif? Jadi itu ya, jadi sebenarnya kita tuh selama ini sudah melaksanakan tentang budaya positif. Cuma penyampaian kita selama ini kepada anak murid ternyata kita salah. Padahal menurut kita tuh benar. Tapi sebenarnya setelah kita dalami, anak-anak tuh semakin kita adjust dengan hukuman, terus semakin kita dikasih nanti kalau kayak kamu melakukan ini sikat WC. Ternyata menurut kita tuh sebenarnya mau nanti bakal takut, itu ternyata salah, selama ini salah. Justru anak-anak tuh dengan cara seperti itu kepercayaan dirinya tuh malah semakin dia baru merasa percaya diri, akhirnya semakin hari dia melakukan hal-hal yang salah lagi. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya Bu. Bukan saya pintar di sini, tapi ini karena ilmu yang saya terima juga dari fasilitator, guru penggerak itu, jadi saya menyampaikan. Jadi saya dapat, teman-teman juga semua dapat ilmunya. Oke, next. Jadi di sini ada pembelajaran paradigma dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing untuk masing-masing anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu intinya itu aja Bu. Tujuan kita tuh ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi
profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Jadi kenapa sih kok harus pembelajaran itu harus berpusat pada anak? Yaitu karena di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada yang mandiri tadi. Anak-anak harus kreatif. Jadi selama ini kalau kita belajar kan anak-anak setelah kita jelaskan bukan KS-nya nomor sekian, kerjakan 1 sampai 10. Nah dalam kurikulum Merdeka sudah nggak ada lagi seperti itu. Dan saya pun juga belum pernah, karena saya masih kurikulum 2013. Nah di tahun ini nanti saya mulai juga, insya Allah kita sama-sama menerapkan konsep kita, pelajaran kita itu bagaimana sih kita harus berubah. Jadi KTSP yang dulu K13, kalau K13 dengan kurikulum 2013 masih ada nyambung ya, masih bisa karena kan sering keterampilan. Jadi di sini anak-anak itu senang dalam kelas, istilahnya banyak media-media nanti yang kita buat dan dimana anak itu bermain sambil belajar. Itu next. Nah kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita sering salah ya menafsirkan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini benar juga guru harus sering mengontrol itu. Biasanya kita K13 itu selalu kita nih jadi yang penguasa di kelas. Maunya kita tuh guru yang mau. Padahal sebenarnya anak murid tuh yang sering belajar. Oh dia senang bu, karena dia seperti ini bu. Jadi kita kayak ngikutin gitu anak. Mau apa kehendaknya anak-anak itu bagaimana supaya di kelas dia merasa nyaman, dia nggak merasa bosan. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan maksudnya di sini guru aku juga merasa hebat, jangan seperti itu. Jadi kita harus merasa seperti sama murid menjadi teman. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat karakter bersalah dapat menguatkan karakter murid. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah salah langsung kita jati, nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh. Jadi di mana tuh anak-anak tuh malah nggak percaya diri, malah semakin down kalau kita sering melakukan itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berasa nih maksudnya ya, orang dewasa itu merasa memaksa, salah ketik. Jadi kita di sini kita sebagai guru ini kan, oh aku ini orang yang maksudnya orang yang paling tua di kelas. Jadi merasa anak-anak kamu harus pelajaran ini harus kamu tekuni. Anak-anak kamu harus hafal perkalian 10, anak-anak kamu harus hafal perkalian 8 misalnya. Padahal di dalam kelas itu kita nggak tahu kemampuannya anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang anak itu baru bisa berjumlahan, yang sebelahnya lagi dia baru berjumlahan nggak bisa. Yang sebelahnya lagi perkalian, yang sampingnya apa sih? Dia mau disayangin, mau pokoknya dikasih untuk bertahan hidup. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusianya. Kemudian next. Nah di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Berarti kebutuhan kita juga ya. Yang pertama bertahan hidup. Kita harus memiliki tempat tinggal, makanan, rumah untuk kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah begitu juga anak-anak kan, anak-anak tuh pengen juga disayangi. Kayak kita juga istri ya pengen disayangin suami. Kita kan pengen disayangin orang tua. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi kita lihat nih anak-anak kita nih motivasinya itu bagaimana sih dia di dalam kelas. Jadi sebenarnya ada 2 dasar. Yang pertama motivasi intrinsik dari luar ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi faktor dari luar tuh anak-anak tuh di kelas tuh dia pengen nggak dihukum gitu nah. Terus yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah itu dari instruksinya. Kemudian yang intrinsipnya untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah perilaku manusia. Jadi manusia itu ada 3 ya. Kalau kita sebagai seorang guru tuh, yang pertama tuh hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru dalam memperlakukan manusia itu ada 3. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan itu ada hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi
terjadi tidak nyaman untuk murid. Korban mendapatkan keadilan, siswanya akan tersakiti. Terus yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Korban bisa diabaikan, siswa rasa tidak nyaman kalau kita menggunakan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti atau anak murid mendapatkan penguatan. Jadi di restitusi ini anak-anak itu salah, tapi kita nggak langsung menjasti, pelan-pelan. Kita ngakui dulu, misalnya anak-anak itu dia bolos sekolah. Kenapa kamu kok bisa bolos sekolah? Kita akui dulu. Oh, saya itu kenapa bolos sekolah? Saya nggak punya baju, Bu, misalnya. Oh, berarti kan kita akui dulu. Oh, benar juga ya. Kalau saya juga seperti kamu, kalau saya nggak punya baju, kasih saya juga akan tidak turun gitu. Jadi kita kasih dulu. Oh berarti Bu nggak marah karena alasan tadi. Nah, sekarang cari solusinya. Solusinya gimana nih? Terus kayak apa nih kalau caranya kamu supaya kamu bisa turun? Ya berarti saya harus punya baju. Nah, dari itu apa? Dari anak sendiri kan yang mencari kebenarannya itu dari dia sendiri. Baru kita kasih motivasinya. Oh iya, kalau begitu nanti bisa kita bicarakan dengan orang tuamu bahwa kita harus membeli baju. Jadi untuk dalam perilaku manusia itu, jadi yang diharapkan sekarang sebagai guru dalam melakukan anak terjadi kesalahan, jangan menggunakan hukuman, jangan menggunakan konsekuensi, tapi kita harus menggunakan restitusi. Next. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru apabila ada anak-anak yang terjadi kesalahan, yang pertama kita di sini kita sebagai penghukum. Jadi kalau kita kerjaan kita, ayo angkat kakimu, jewer telingamu. Berarti kita di posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Pemantau itu di sini misalnya gini, dia ini terlambat. Kita pantau aja, kita pantau tapi kita belum kasih kayak langsung kasih hukuman tuh belum. Cuma kita pantau tapi udah ada solusi gitu nah. Itu masih guru pemantau. Kemudian teman, kalau teman misalnya dia terlambat sekolah, nah kenapa kamu tadi terlambat? Kayak gini. Tetapi kita sampai senyum-senyum. Kalau bisa jangan terlambat lagi ya. Nah kalau kayak gitu kan anak-anak masih enak aja kalau kayak gini guru nggak santai aja, dia nggak bisa terlambat senyum-senyum. Mereka nggak bagus represi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi, tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Jadi anak-anak ditakut-takutkan dengan begitu, tapi dengan bahasa-bahasa dulu yang menyemangati dia dulu. Kenapa sih dia tersalah gitu? Next. Validasi tindakan yang salah di sini adalah melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan, kemudian ini mungkin tanpa kontradiktif pada awalnya karena mengapa kita harus mengakui tindakan yang salah. Jadi guru tuh ngakuin dulu. Oh aku ini kayak gini oh betul aja kenapa kamu salah. Saya juga gitu. Jadi kayak kita ngakuin misalnya mereka tadi. Kemudian pendekatan ini memiliki tujuan mendalam dan berdampak positif pada interaksi guru siswa serta lingkungan belajar yang baik. Next. Nah baru setelah ini menanyakan keyakinan. Jadi langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan terkontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan. Maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Melalui segitiga restitusi kita dapat membuatkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi setelah kita tanya-tanya tadi, oh iya benar nih, ibu juga kalau misalnya hasil kerja ibu dicontek, ibu juga akan marah. Baru kita masuk ke intinya. Nah sekarang yang kamu marah-marah tadi itu melanggar keyakinan kelas enggak? Pasti dia jawab, oh iya bu melanggar. Melanggarnya yang mana? Dari keyakinan kelas yang ditetapkan. Bertutur kata yang baik bu. Nah berarti kan di situ sudah, oh berarti dia sadar bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya temanmu ada yang marah-marah, apa yang kamu lakukan? Saya harus berbicara yang sopan bu. Nanti dia sendiri yang menjawabnya. Ya. Next. Ini sebenarnya video ya, tapi karena saya pakai PDF nggak bisa. Apa mau nonton videonya?
Selesai ya. Jadi nanti kalau bisa dianukan, next. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada yang terima kasih ya pemaparan dari saya. Untuk teman-teman, mungkin kepada yang bertanya. Terima kasih dari paparan ya, sudah begitu jelas mulai Ibu Hayat MB. Tapi mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ingin lebih jelas lagi yang harus disampaikan tadi, silahkan kalau yang bertanya kami berikan waktu. Ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya. Kalau Bapak Ibu tidak ada bertanya, saya bertanya. Di sini Ibu menerangkan tadi tentang pendapat dari luar Ibu. Silakan ya, dari luar anak-anaknya biasanya mendapat pemeriksaan tuh dari luar tuh salahnya begini. Dia berjalan pokoknya orang 3. Terus dalam perjalanan itu mendapatkan salah satu pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah itu dia tidak tahu tuh siapa yang punya, tapi di dalam hati nurani anak pasti dia ingin dengan buah tersebut. Karena anak-anak kita kan begitu ya, yang saya temukan di sini. Begitu dia dapat buah itu, orang 3 ini buah itu dapat 5. Dia ambil itu, dapat 5. Dia bawa ke sekolah, yang mengambil itu malah dapat kebagian separuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya juga kita dapat berkumpul dalam acara penerapan disiplin budaya positif yang akan dilakukan di sekolah ini. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas izin beliau kegiatan ini bisa terlaksana, dan kepada Bu Hajah Fatmawati terima kasih untuk bersedia menjadi moderator. Kemudian kepada teman-teman semua saya sangat bangga karena ini sebenarnya kepentingan untuk saya, tapi teman-teman semua membantu untuk menyukseskan kegiatan ini karena jika tidak ada teman-teman kegiatan ini tidak akan terlaksana. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan mempersampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Nur Hayati, CGP Angkatan 10 SDN 15 Kota Samarinda. Jadi konsep inti budaya positif di sini yang akan saya paparkan ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang ke-8 garis diskusi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, sebenarnya budaya positif itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Budaya positif itu seperti apa? Ibu Karina? Budaya positif sendiri ya penyampaian yang baik. Iya. Ada yang lain? Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Kalau menurut Pak Arif, budaya positif itu seperti apa Pak Arif? Saya sih budaya positif kita bisa memberikan kalau sikap yang baik, kata baik, Iya. Jadi jadi sebenarnya kita tuh selama ini sudah melaksanakan tentang budaya positif. Cuma penyampaian kita selama ini kepada anak murid ternyata kita salah. Padahal menurut kita tuh benar. Tapi sebenarnya setelah kita dalami
anak-anak tuh semakin kita adjust dengan hukuman, terus semakin kita dikasih nanti kalau kayak kamu melakukan ini sikat WC, ternyata menurut kita tuh sebenarnya mau nanti dia bakal takut, itu ternyata salah, selama ini salah. Justru anak-anak tuh dengan cara seperti itu kepercayaan dirinya tuh malah semakin dia baru merasa percaya diri, akhirnya semakin hari dia melakukan hal-hal yang salah tadi. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya Bu, bukan saya pintar di sini, tapi ini karena ilmu yang saya terima juga dari fasilitator, guru penggerak itu, jadi saya sampai menyampaikan. Jadi saya dapat, teman-teman juga semua dapat ilmunya. Oke, next. Jadi di sini ada pembelajaran paradigma apa sih yang mau disayangin, mau pokoknya dikasih untuk bertahan hidup. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusianya. Kemudian next. Nah di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan kita juga ya. Yang pertama bertahan hidup. Kita harus memiliki tempat tinggal, makanan, rumah untuk kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah begitu juga anak-anak kan, anak-anak tuh pengen juga disayangi. Kayak kita juga istri ya, pengen disayangin suami. Kita kan pengen disayangin orang tua. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah motivasi perilaku manusia. Jadi kita lihat nih anak-anak kita nih motivasinya itu bagaimana sih dia di dalam kelas. Jadi sebenarnya ada 2 dasar. Yang pertama motivasi intrinsik dari luar ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi faktor dari luar tuh anak-anak tuh di kelas tuh dia pengen nggak dihukum gitu nah. Terus yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah itu dari instruksinya. Kemudian yang intrinsiknya untuk menjadi mereka yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah perilaku manusia. Jadi manusia itu ada 3 ya kalau kita sebagai seorang guru tuh. Yang pertama tuh hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru dalam memperlakukan manusia itu ada 3. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan tuh ada hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Korban mendapatkan keadilan, siswanya akan tersakiti. Terus yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Korban bisa diabaikan, siswa rasa tidak nyaman kalau kita menggunakan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti atau anak murid mendapatkan penguatan. Jadi di restitusi ini anak-anak itu salah, tapi kita nggak langsung menjasti, pelan-pelan. Kita ngakui dulu, misalnya anak-anak itu dia bolos sekolah. Kenapa kamu kok bisa bolos sekolah? Kita akui dulu. Oh saya itu kenapa bolos sekolah? Saya nggak punya baju Bu, misalnya. Oh berarti kan kita akui dulu. Oh benar juga ya. Kalau saya juga seperti kamu, kalau saya nggak punya baju, kasih saya juga akan tidak turun gitu. Jadi kita kasih dulu. Oh berarti betul nggak karena alasanku tadi. Nah sekarang cari solusinya. Solusinya gimana nih? Terus kayak apa nih kalau caranya kamu supaya kamu bisa turun? Ya berarti saya harus punya baju. Nah dari anak sendiri kan yang mencari kebenarannya itu dari dia sendiri. Baru kita kasih motivasinya. Oh iya kalau begitu nanti bisa kita bicarakan dengan orang tuamu bahwa kita harus punya baju. Jadi untuk dalam perilaku manusia itu jadi yang diharapkan sekarang sebagai guru dalam melakukan anak terjadi kesalahan, jangan menggunakan hukuman, jangan menggunakan konsekuensi, tapi kita harus menggunakan restitusi. Next. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru apabila ada anak-anak yang terjadi kesalahan, yang pertama kita di sini kita sebagai penghukum. Jadi kalau kita kerjaan kita, ayo angkat kakimu, jewer telingamu. Berarti kita di posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Pemantau itu di sini misalnya gini, dia ini terlambat. Kita pantau aja, kita pantau tapi kita belum kasih kayak langsung kasih hukuman tuh belum. Cuma kita pantau tapi udah ada solusi gitu nah. Itu masih guru pemantau. Kemudian teman, kalau teman misalnya dia terlambat sekolah.
Nah, kenapa kamu tadi terlambat? Gini, tetapi kita sampai senyum-senyum. Kalau bisa jangan terlambat lagi ya. Nah, kalau kayak gitu kan anak-anak masih enak aja kalau kayak gini guru nggak sampai aja dia nggak usah terlambat senyum-senyum. Mereka nggak tahu. Dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing untuk masing-masing anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu intinya itu aja Bu. Tujuan kita itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkemerdekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Jadi kenapa sih kok harus pembelajaran itu harus berpusat pada anak? Yaitu kan karena di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada yang mandiri tadi. Anak-anak harus kreatif. Jadi selama ini kalau kita belajar mengajar kan anak-anak setelah kita jelaskan bukan kali sini ngomong sekian kerjakan 1 sampai 10. Nah dalam kurikulum merdeka sudah nggak ada lagi seperti itu. Dan saya pun juga belum pernah, karena saya masih kurikulum 2013. Nah di tahun ini nanti saya mulai juga, insya Allah kita sama-sama menerapkan konsep kita, pelajaran kita itu bagaimana sih kita harus berubah. Jadi KTSP yang dulu K13, kalau K13 dengan kurikulum 2013 masih ada nyambung ya, masih bisa karena kan sering keterampilan. Jadi di sini anak-anak itu senang dalam kelas, istilahnya banyak media-media nanti yang kita buat dan dimana anak itu bermain sambil belajar. Itu next. Nah kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita sering salah ya menafsirkan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini benar juga guru sering mengontrol itu biasanya kita K13 itu selalu kita nih jadi yang penguasa di kelas. Maunya kita tuh guru yang mau. Padahal sebenarnya anak murid tuh yang sering belajar. Oh dia senang Bu, kan dia seperti ini Bu. Jadi kita nggak ngikutin gitu anak. Mau apa sih kehendaknya anak-anak itu bagaimana supaya di kelas dia merasa nyaman, dia nggak merasa bosan. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan maksudnya di sini guru aku dulu merasa hebat, jangan seperti itu. Jadi kita harus merasa seperti sama murid menjadi teman. Kemudian yang ketiga kritik dan membuat karakter bersalah dapat menguatkan karakter murid. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah salah langsung kita jati, nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh. Jadi di mana tuh anak-anak tuh malah nggak percaya diri, malah semakin down kalau kita sering melakukan gitu. Kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berasa nih maksudnya ya, orang dewasa tuh merasa memaksa. Salah ketik. Jadi kita di sini kita sebagai guru ini kan aku ini orang yang maksudnya orang yang paling tua di kelas. Jadi merasa anak-anak kamu harus pelajaran ini harus kamu tekuni. Anak-anak kamu harus hafal perkalian 10, anak-anak kamu harus hafal perkalian 8 misalnya. Padahal di dalam kelas itu kita nggak tahu kemampuannya anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang anak itu baru bisa berjumlahan, yang sebelahnya lagi dia baru berjumlahan nggak bisa. Yang sebelahnya lagi perkalian, yang sampingnya pertama senyum. Mereka nggak bagus juga. Ya. Terus yang keempat pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah itu saya gini. Anak terlambat, kamu tuh nak terlambat. Aku udah ya langsung mau ke kelas sekolah. Kelas sekolah nanti mana ibu. Nah itu namanya. Dan kita sifat kita itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Itu biasanya saya Bu. Saya kalau terserah kalau apa saya takut sama teman, sama di kelas sekolah saya takut. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah yang manajer di sini anak yang salah itu dipanggil, panggil pelan-pelan, ditanya kenapa kamu bisa terlambat. Dia ada alasan-alasannya ini. Jadi kalau bisa kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Oke, next. Nah, contoh 5 penerapan posisi ini ada kasus 1. Siswa tidak lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini biasa kita ya, kemarin. Kemudian yang merasa bersalah, sudah berapa kali mengingatkan untuk melengkapi atributnya, tapi masih saja ada yang tidak lengkap. Ibu kecewa pada kalian, nah, berarti kayak merasa bersalah dulunya kan. Terus yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman,
Ya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya udah, untuk saat ini ibu maafkan sambil tersenyum. Minggu depan jangan ulangi lagi ya. Nah, itu kalau kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara langsung beli ya. Enak betul kalau langsung belinya kalau dia punya uang kan, kita nggak tahu nih permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya manajer. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan apa yang dibuat hari ini? Itu kita panggil. Nah, kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kan jadi bahasa-bahasa itu yang nanti membuat anak-anak itu yang mudah-mudahan kita coba, semoga anak-anak itu malah lebih disiplin lagi. Next. Nah, ini kita bisa jawab sama-sama. Posisi kontrol apakah aku? Maksudnya kita sebagai guru ya. Saya menjawab sekali dengan kamu. Berarti ini kira-kira sebagai apa? Pemantau, teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bukan. Ya, satu salah. Lanjut, next. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini kira-kira sebagai apa ya? Kamu tidak pernah benar-benar melakukan. Refleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi, tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Jadi anak-anak ditakut-takutkan dengan begitu, tapi dengan bahasa-bahasa dulu yang menyemangati dia dulu. Kenapa sih dia tersalah gitu? Gitu. Next. Validasi tindakan yang salah di sini adalah melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan, kemudian ini mungkin tanpa kontradiktif pada awalnya, karena mengapa kita harus mengakui tindakan yang salah. Jadi guru tuh ngakuin dulu, oh aku ini kayak gini, kayak oh betul aja, kenapa kamu salah? Saya juga gitu, jadi kayak kita ngakuin misalnya mereka tadi. Kemudian pendekatan ini memiliki tujuan mendalam dan berdampak positif pada interaksi guru siswa serta lingkungan belajar yang baik. Next. Nah, baru setelah ini menanyakan keyakinan. Jadi langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Train control menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan. Maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Melalui segitiga diskusi kita dapat menunjukkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi setelah kita tanya-tanya tadi, oh iya benar nih, ibu juga kalau misalnya hasil kerja ibu dicontek, ibu juga akan marah. Baru kita masuk ke intinya. Nah sekarang yang kamu marah-marah tadi itu melanggar keyakinan kelas enggak? Pasti dia jawab, oh iya bu, melanggar. Melanggarnya yang mana? Dari keyakinan kelas yang ditetapkan. Bertutur kata yang baik bu. Nah berarti kan di situ sudah, oh berarti dia sadar bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya temanmu ada yang marah-marah, apa yang kamu lakukan? Saya harus berbicara yang sopan bu. Nanti dia sendiri yang menjawabnya. Ya, next. Ini sebenarnya video ya, tapi karena saya pakai PDF nggak bisa. Apa mau nonton videonya? Nggak usah ya. Jadi nanti kalau bisa dianukan, next. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada yang terima kasih ya pemaparan dari saya untuk teman-teman. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih dari paparan ya, sudah begitu jelas oleh Ibu Nurhayati MPD. Tapi mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ingin lebih jelas lagi yang harus disampaikan tadi, silakan. Kalau ingin bertanya, kami berikan waktu. Ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya. Kalau Bapak Ibu tidak ada bertanya, saya bertanya. Di sini Ibu menerangkan tadi tentang pendapat dari Bapak Ibu. Silakan ya. Dan dua, anak-anak ini biasanya mendapat pemeriksaan tuh dari dua tuh saat ini begini. Dia
siapa yang punya, tapi di dalam hati nurani anak pasti dia ingin dengan buah tersebut. Karena anak-anak kita kan begitu ya, yang saya temukan di sini. Begitu dia dapat buah itu, orang 3 ini buah itu dapat 5. Dia ambil itu, dapat 5. Dia bawa ke sekolah, yang mengambil itu malah dapat kebagian separuh. Jadi di sini saya rencananya untuk di tahun depan, tapi untuk dari kelas saya dulu ya, siapa tahu teman-teman juga tahu, saya itu ingin membuat buku penghubung nanti, buku penghubung antara guru dengan orang tua. Mungkin buku penghubung itu kita untuk sementara kalau ada uang kita jilid ya, tapi kalau untuk kita sendiri mungkin kita fotokopi seperti kayak jurnal. Tapi kalau buku jurnal kita simpan kan. Nah tapi kalau buku penghubung ini anak-anak yang pegang, nanti setiap bulan orang tuanya itu dia lihat. Nah gitu. Jadi nanti kan beliau misalnya muridnya ini banyak. Jadi dalam beberapa ini kan kita pantau nih kasus-kasus yang terjadi di hari itu. Nah biasanya kalau hanya orang yang di situ kan ejek-ejek yang begitu kamu nih itu kan masih ringan. Tapi jika dia itu menangis, anak itu menangis, kemudian ada kejadian rumit, kita catat di buku penghubung tadi. Jadi nanti kita WA pulang dulu, kita WA kepada orang tuanya. Tadi anak ibu ada melakukan kesalahan bu. Jadi dia baca ini. Baru kita juga tahu nih, oh kita kumpulkan buku penghubung tadi, kita tahu nih kesalahan anak kita ini. Oh dia ada tanggal ini. Jadi kita catat tuh yang tidak baik aja. Dan sama yang baik, misalnya saja, oh hari ini Ananda dia bisa melakukan lagi, kita catat. Jadi anak senang kan orang tuanya. Oh kayak kelas 1 misalnya, anak Ananda sudah bisa mengenal huruf A sampai Z misalnya. Nanti kan orang tuanya baca, oh dia bisa. Terus nanti kalau yang kedua, Ananda nggak bisa nih A sampai U. Lalu kita tahu kemampuannya. Kalau menurut saya kemarin, saya konsultasi juga dengan ibu guru yang praktek saya di sini. Dia ingat kalau bisa saya itu kayak mencetuskan. Nah sebenarnya buku penghubung itu di sekolah swasta ada kan anak saya ada. Nah kenapa kita di negeri tidak laksanakan? Jadi itu. Jadi kemarin saya bilang untuk kayaknya saya mencetuskan itu dulu buku penghubung. Jadi semoga nanti anak tahu nih. Jadi buku penghubung itu ada 24 orang itu misalnya 24 muridnya. Nah kita ambil aja kalau perlu kita kalau misalnya nggak ada dana di fotokopi aja dijilid kan bisa aja kita pay. Kalau memang nggak ada dana kita beli atau percetakan buku Pak itu misalnya sangat penting Pak. Biar kita tahu nih kesalahan anak kita itu apa. Tapi kalau kita hanya buku jurnal, orang tua nggak tahu. Tapi kalau buku penghubung orang tua tahu. Oh hari ini anak ini disuruh ini dia tahu nggak pegang pen, dia tahu dia baca ini. Jadi kita sambil lihat, tolong Bu dibaca buku penghubungnya ya Bu. Siapa tahu apa anak kita. Jadi itu. Jadi saya rencana di awal ajaran baru ini saya mau buat seperti itu. Biar kita lebih memantau kegiatan anak kita yang anak misalnya dia biasa kamu A ngomong bahasa binatang kan, catat. Nah ini yang kita nih sudah ngomong kasar. Jadi kita panggil kita diskusi, baru kita catat. Orang tua juga tahu. Tapi kita belum pemanggilan ya, jangan dulu pemanggilan. Kecuali sudah 3 kali dia masih berulang, baru kita panggil. Baru ada bukti. Waktu kita panggil tuh orang catat tentang tanggal sekian dia melakukan kesalahan ini. Iya, iya di buku tadi. Jadi jangan kita asal-asal aja ya. Apa-apa kok, orang tua panggil sih apa-apa. Tapi kan kita ada buku tadi kan, kita ada bukti. Anak ibu loh maksudnya itu. Itu ya mungkin Bapak siapa tahu bisa ya Pak yang mengizinkan tadi Pak yang buku penghubung tadi Pak. Karena menurut saya itu sangat baik Pak. Kalau di sekolah swasta sudah jalan, kenapa kita di sekolah negeri tidak jalan? Itu dari saya fine. Dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing untuk masing-masing anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka itu intinya itu aja Bu. Tujuan kita itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkemerdekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Jadi kenapa sih kok harus pembelajaran itu harus berpusat pada anak? Yaitu kan karena di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada yang mandiri tadi. Anak-anak harus kreatif. Jadi selama ini kalau kita belajar kan anak-anak setelah kita jelaskan bukan KS-nya halaman sekian, kerjakan 1 sampai 10. Nah dalam kurikulum Merdeka sudah nggak ada
Dan saya pun juga belum pernah, karena saya masih kurikulum 2013. Nah di tahun ini nanti saya mulai juga, insya Allah kita sama-sama menerapkan konsep kita, pelajaran kita itu bagaimana sih kita harus berubah. Jadi KTSP yang dulu K13, kalau K13 dengan kurikulum 2013 masih ada nyambung ya, masih bisa karena kan sering keterampilan. Jadi di sini anak-anak tuh senang dalam kelas, istilahnya banyak media-media nanti yang kita buat dan dimana anak tuh bermain sambil belajar. Itu next. Nah kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita sering salah ya menafsirkan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini benar juga guru harus sering mengontrol itu. Biasanya kita K13 itu selalu kita jadi yang penguasa di kelas. Maunya kita tuh guru yang mau. Padahal sebenarnya anak murid itu yang sering belajar. Oh dia senang bu, kan dia seperti ini bu. Jadi kita nggak ngikutin gitu anak. Mau apa sih kehendaknya anak-anak itu bagaimana supaya di kelas dia merasa nyaman, dia nggak merasa bosan. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan maksudnya di sini guru aku dulu merasa hebat, jangan seperti itu. Jadi kita harus merasa seperti sama murid menjadi teman. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat karakter bersalah dapat menguatkan karakter murid. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah salah langsung kita jati, nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh. Jadi di mana tuh anak-anak tuh malah nggak percaya diri, malah semakin down kalau kita sering melakukan gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berasa di maksudnya ya, orang dewasa itu merasa memaksa. Salah ketik. Jadi kita di sini kita sebagai guru ini kan, oh aku ini orang yang maksudnya orang yang paling tua di kelas. Jadi merasa anak-anak kamu harus pelajaran ini harus kamu tekuni. Anak-anak kamu harus hafal perkalian 10, anak-anak kamu harus hafal perkalian 8 misalnya. Padahal di dalam kelas itu kita nggak tahu kemampuannya anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang anak itu baru bisa berjumlahan, yang sebelahnya lagi dia baru berjumlahan nggak bisa. Yang sebelahnya lagi perkalian, yang sampingnya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah salah langsung kita jati, nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh. Jadi di mana tuh anak-anak tuh malah nggak percaya diri, malah semakin down kalau kita sering melakukan gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berasa di maksudnya ya, orang dewasa itu merasa memaksa. Salah ketik. Jadi kita di sini kita sebagai guru ini kan, oh aku ini orang yang maksudnya orang yang paling tua di kelas. Jadi merasa anak-anak kamu harus pelajaran ini harus kamu tekuni. Anak-anak kamu harus hafal perkalian 10, anak-anak kamu harus hafal perkalian 8 misalnya. Padahal di dalam kelas itu kita nggak tahu kemampuannya anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang anak itu baru bisa berjumlahan, yang sebelahnya lagi dia baru berjumlahan nggak bisa. Yang sebelahnya lagi perkalian, yang sampingnya baru tahu penjumlahan. Jadi memang harus terjadi perbedaan dalam kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuannya tadi. Kemudian next, stimulus, merubah paradigma stimulus ke perubahan kontrol. Jadi stimulus respon lawan teori kontrol itu pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas itu kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua yang melihat hal yang sama itu respon. Tapi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Bisa dibaca ya. Next. Nah, baru di sini adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Secara terminologi, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina dan disipulus, yang berarti perintah dan murid. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif berarti diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
Jadi kita selama ini salah ya. Kalau kita bisa disiplin itu berarti anak berhukum. Kemudian anak prestasi kita kasih hadiah. Ternyata itu salah selama ini. Kemudian disiplin positif juga nggak boleh dilakukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Percuma Bu, disiplin positifnya di sini, tapi kita nggak ada kolaborasi dengan orang tua, nggak bakal jalan. Jadi setelah kesepakatan kelas kita nanti kita sepakati, orang-orang juga orang tua di rumah juga perlu tahu. Jadi terjadi kolaborasi. Kemudian next, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Itu merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi dalam penetapan keyakinan kelas tuh kita harus tahu dulu nilai-nilai apa sih yang nanti akan dimiliki oleh peserta didik. Jadi sini macam-macam ya, ada dari program Pancasila nilai seperti ini. Kemudian Ibu Primaries, dia toleransi, rasa hormat itu dari menurut Ibu tadi. Kemudian keterampilan hidup nilainya seperti ini. Jadi di keyakinan kelas tadi itu nilai-nilai apa sih yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Next. Kemudian lanjut ke next Pak Gandhi. Ya, ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar pada manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kenapa sih harus ditampilkan kok pengertian kebutuhan dasar manusia? Karena itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar peserta didik itu apa. Makanya, anak-anak nakal bisa teman ya. Nah, bisa nakal, bisa teman. Next. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini Pak Manajer. Nah, sudah tanya dengan kayak ini kita sudah mulai paham ya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Oke, sorry. Ayolah, mana sih? Kembali. Kamu tidak. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, teman ya, teman. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti itu hukuman, karena dia langsung menghukum anak kan. Oke, berarti sudah paham semua ya tentang itu tadi. Nah sekarang kita lanjut keyakinan kelas. Next, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kan ditanya, kok sekarang keyakinan kelas sih? Dulu peraturan kelas. Jadi di sini saya menjawabnya, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu memiliki keunggulan. Keyakinan kelas itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal. Yang nilai universal tadi itu nilai-nilai yang beriman, jujur itu, kemudian memultipliasi perilaku intrinsik, isinya dari dalam hatinya dia, terus dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Maksudnya itu dia tuh keyakinan kelas itu dibuat tuh dari bukan dari kita, tapi dari anak sendiri yang menetapkan sama-sama. Next. Jadi bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Misalnya, ayo sama-sama kita buat ya keyakinan kelas kita. Apa yang pertama yang kamu buat sering di kelas itu kamu merasa tertulis apa? Bu, kata-kata kasar. Oh berarti kalimatnya santun. Kalau bisa dia tulis ada yang tempel-tempelan tuh dia tempel nanti di papan tulis masing-masing. Misalnya saya suka diolok teman, berarti tidak boleh mengolok teman, tulis. Kemudian saya suka diminta uang, suka diminta sama teman. Nah ditulis, baru nanti setelah itu yang kata-kata itu tuh baru kita buat, kita yang mengamalkan kata-kata yang sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Oh ternyata anak-anak ini maunya seperti ini. Nah kita yang membuat kalimat-kalimat positifnya. Oke? Kemudian membahas keyakinan, memilah, tadi yang sudah mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Tadi kan berarti kita yang membuat kalimat positifnya. Yang kelima baru menyepakatin. Setelah menyepakatin baru ditempel di dinding. Ini loh kesepakatan kelas. Kalau bisa tuh kata-katanya saya gini, tidak harus mengamati guru, dia harus pendek. Karena anak SD beda dengan anak SMP. Kalau anak SMP SMA mungkin dia banyak kata-kata yang panjang, tapi kalau kita SD jangan. Kita harus sesuai apa yang sudah didengari mereka.
Itu jadi keyakinan kelasnya. Next. Nah, lanjut ke setelah keyakinan kelas baru namanya segitiga restitusi. Nah, ini tadi proses apa itu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi maksudnya segitiga restitusi ini gini, ada anak yang salah, kita panggil tadi, nah dia menggunakan kata-kata ini. Yang pertama, validasi, kita lihat next slide-nya, ya, nah, pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan, tidak apa-apa berbuat salah. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Misalnya, kenapa kamu tadi kok kelahi sama Rian? Bukan saya kemarinnya. Kenapa kamu tadi kok kelahi sama itu? Gimana saya tidak marah bu? PR saya langsung diambil, langsung dicontek. Itu jangan langsung, loh kamu tidak boleh kayak gitu, jangan. Oh betul juga ya, kalau saya jadi kamu juga saya marah. Karena saya ambilnya bahasa-bahasa itu yang membuat percaya dirinya kepada anak. Oke, kemudian contoh kasus ini